Terus lagu selanjutnya Selanjutnya tuh Haluan. Haluan nih rada mirip sama si Masa Mesias. Satu Haluan, One Direction. Oke. Iya sebenarnya nggak mirip, tapi mungkin karena itu kita taruh juga berderet. Kan kita taruh track 6 dan track 7 yang itu juga. Dan energi dan temponya mungkin rada-rada mirip, jadi kesannya kayak sama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat detailing, dibedah secara, masa teori sih apa sih, bedah secara teknis, komposisinya, ritmenya, chordnya, nadanya, beda banget sih sebenarnya. Justru kalau liriknya juga beda banget. Bagi gua ngeliatnya kayak mirip album pertama ya, inilah yang bisa dibilang kayak rada-rada masih ada elemen Si album Haluan satunya. ini ya? Iya, kayaknya. Nah liriknya juga nih kayak marah-marah banget nih Haluan. Iya kan? Ada ada efek suara yang flanger-flanger gitu apa sih? Iya itu sebenarnya gue terinspirasi sama rekaman-rekaman ini ya kayak reggae gitu-gitu kan mereka banyak pakai echo dan suaranya kan agak lo-fi. Maksud gue ini kayaknya energinya cocok nih sound ini untuk ditaruh di Haluan gitu. Dan abis itu ya udah. Kalau secara lirik sih lebih ke ini ya, maksudnya ini kan tentang bagaimana kita melihat hoax merajalela di era sekarang gitu ya. Betapa kayak betapa mudah itu disebarkan gitu dan memprovokasi kita semua cukup dalam hitungan detik itu sudah bisa tersebar dan ribuan orang bisa baca dan ribuan orang ada yang ke-trigger, ada yang marah-marah dan ribuan orang ikutan menyebarkan kembali gitu ke ribuan orang lainnya. Jadi liriknya kalau kita baca sama-sama juga itu sebenarnya lebih ke ya udah nih ini udah terjadi banyak sekali kekacauan nih di mana kita bisa terbakar gitu. Ya udah dengan segala macam orang yang menyuarakan bahwa yang ini salah, yang ini benar. Ya udah kita rayakan aja keberagaman ini. Kenapa nggak kayak gitu gitu. Alih-alih kita melihat perbedaan ini sebagai sebuah ancaman gitu, harusnya ini bisa menjadi sebuah keberagaman yang kita bisa rayain sama-sama gitu. Apakah konteksnya sesuai dengan tahun ini? Oh iya, sangat. Yang Samara gimana? Samara. Bilang lagi. Dengan judul yang paling Nah iya sama itu liriknya tuh Samara. Samara ini sebenarnya adalah lagu yang tadinya rencananya mau dimasukin dalam album Typhoon juga. Oke. Tadinya udah agak telat terakhir cuman setelah kami coba waktu itu sempat workshop juga di studio, ternyata dipikir aduh nih kayaknya masih kurang cocok deh kalau masuk ke agak dipaksain gitu. dari temanya. Enggak, dari musiknya gitu. Terus nggak apa deh kita tampung dulu gitu kan. Makanya Samara tuh dari tour Typhoon 2016 udah dibawain waktu itu ya pertama kali. Terus waktu itu juga dibawain rencananya mau rilis di 2017 waktu itu sebagai single. Lalu sudah kami rekam waktu itu di studio di SAE waktu itu. Jadi live recording. Kecuali vokal ya. Jadi drum, bass, gitar semua di take serentak main bareng. Lalu juga dibantu dengan brass section waktu itu ada 3 orang, ada Tommy, Harley sama Billy. Lalu vokal menyusul. Kemudian di mixing oleh semua lagu di mixing sama Mas Stefan Santoso di album ini. Terus ya sering kami bawain lah gitu sampai akhirnya bisa masuk ke baru dirilisnya sekarang. Tapi kami bawainnya udah dari 2016 sih. 2016. Kalau judul lagunya itu Samara, yang nulis Mas Iga. Jadi gimana Mas Samara nih? Samara itu kan Samara Anijiana itu kayak nama-nama anak dari berbagai bahasa gitu lah ya. Maksudnya secara keseluruhan kayak arti masing-masingnya itu ketika digabungin tuh kayak anak perempuan cantik yang kuat dalam lindungan Tuhan lah. Oh, kira-kira gitu. Sanskerta. Bukan Sanskerta. Jadi intinya gue lupa sih sebenarnya itu apa sih bahasa dari mana aja itu cuman Ibrani, Hebrew. Bener gak sih? Apa lu asal ngomong? Bener. Oke. Pokoknya intinya yang gue ingat sih sebenarnya kayak pengertian secara utuhnya gitu ya bahwa ini anak perempuan cantik yang kuat dan dalam lindungan Tuhan gitu. Jadi ini sebenarnya juga kayak sebuah lagu di mana kayak banyak banget sih ini kayak untuk ngasih tahu ke orang untuk bersiap-siap gitu terhadap apa yang bakal lo halamin dalam hidup gitu ya. Bahwa kalau konteksnya misalnya ini tentang seorang anak gitu kayak mungkin ada orang yang lebih tua atau orang tuanya gitu yang ngasih tahu nih di hidup lo bakal ada A, B, C, D, E, F, G. Nah
ini gambarannya nih, lo bakal ngadepin ini semua dan lo selalu punya kayak kayak pilihan, lo mau yang mana, apa lo mau diinjak-injak orang atau lo mau bangkit gitu loh. Tirai Cahaya. Oke, itu lagu terakhir ya? Ya. Oke. Gak ada yang mau ngomong. Gimana kalau Tirai Cahaya tuh liriknya dulu deh Mas Ika dulu. Musiknya dulu aja Gerald tuh, lagunya Gerald tuh soalnya. Ya, jadi si Tirai Cahaya tuh sebenarnya ternyata itu Ingat nggak? iya, gue baru ingat soalnya. Terus ada sempat ada gitu ya. Jadi dulu itu sketchnya memang awalnya dibawa sama Gerald Situmorang. Tadinya memang lebih lebih cepat daripada itu ya bos ya. Ya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Gerald. Oke. Baik lagi, jurusnya Bara dari Udah 4 Riff kali pattern. ngomong. Oke, nggak apa-apa. 4-5 kali, oke. Ya, Jadi teknik menulis lagu tuh ada banyak. Cie gitu. Bisa tanya Mbak Isyana mungkin. Bisa tanya Mbak Isya. Isyana, oke. Ya awalnya trigger lagu ini balik karena riff juga. Kenapa gue ngomong terus? Karena emang itu biar jelas aja. Jadi waktu itu kan Bara lagi kolaborasi sama Scalar. Scalar. Ya, Scalar. Scalar. Agak Scalar. enak ya. Gue ngomongnya Scalar mulu. Woi Scalar. 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 Sama Scalar. Nah di studio lagi nyoba-nyoba nyari apa baru lah, intro atau apalah. Terus gue dapet pattern itu. Teteng. Dicobain sama Marco. Jadi terus DJ bikin. Kayak cuma ngejam doang. Entah itu buat intro atau buat apa. Tapi akhirnya kita mikir, ini sayang juga sih kalau cuma buat intro buat apa. Mending simpen aja dulu, siapa tahu bisa jadi lagu. Nah itu kalau dilambatin tirai narajut warna. Itu yang dipakai di nada paling belakangnya. Nah, gue udah bikin gambaran. Gue kirim lah lagunya. Membelah, belum ada liriknya tapi ya. Detak duduk teraimu. Kayak Guna Manusia detak. Kayak gue kebayangin tuh justru pas gue tulis melodi itu kayak country bukan sih kayak gitu? Kayak country lah, kayak lagu country. Ini yang Cowboy ngantuk itu bukan? Bukan, kayak cowboy juga. Oke. Kayak cowboy tapi nggak ngantuk. Gue kirim lah, ini gue tes nih gimana nih. Belum digubris juga seperti biasa. Sampai suatu saat, Iga datang sendirian ke rumah gue. Abis itu lu baru pada nyusul kan, datang belakangan ya? Oh lu Iji? Iya, abis itu ke rumah gue kan. Nah Iga nyoba, Ge lu punya melodi waktu itu kan, kita coba ya. Nah Iga nyoba-nyoba, seterusnya ya udah, gue bikin part depan. Abis itu Iga itu dapat waktu berlalu kayak apa sih istilahnya? Gue juga nggak tahu sih istilah itu, mungkin bridge atau pre-chorus atau apa. Nah yang part belakangnya yang Tirai Cahaya kombinasi dari yang intro yang gue bikin sama Scalar sama nadanya yang Iga bikin. Gitu. Nah liriknya Iga juga dapat pada saat yang gue workshop berdua sama Iga. Versi gue begitu tadi. Cuman Yang terbuka gitu, push, gitu. Terus bayinya di luar. Ngapain tuh, bayi kasar ngapain? Gitu. Muter-muter gitu. Heeh. Udah, gitu Terus, aja. terus? Lo tahu 3D yang bayi gini-gini? Nah, salah berarti ya? Gimana nih? Nggak ada yang salah. Oke. Nggak ada yang salah. Gak ada salah Oke. sebenarnya. Justru menarik. Justru enak Jadi mendingan nggak usah dijelasin kan? Dijelasin dong. Oh, oke. Jadi waktu itu emang pas gue bikin itu sih, jadi gue ngebayangin bayi. Muter-muter tuh. Oh punya lo ya? Iya, itu punya Oke, sorry. Salah gue. Itu sebenarnya lebih ke secara garis besarnya ya, itu kayak luapan rasa cinta orang tua ketika melihat anaknya lahir gitu. Itu membelah tiraimu tuh sebenarnya kayak ketika bayi keluar dari vagina ibunya, lalu kayak menyalakan hati ibumu tuh kan kayak wah ibunya, maksudnya gue rasa sih, gue yakin itu adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidup gitu ya, ketika tuh sang ibu nih yang sudah melahirkan, pasti itu inilah luar biasa lah rasanya. Dan kayak bersimpu menyambut hidup itu tuh kayak perayaan bahwa ada hidup baru nih di antara kita semua yang saat itu ada di situ gitu ya. Dan itu kayak menceritakan bagaimana awalnya anak itu lahir sampai kemudian
anak itu diasuh dengan penuh cinta sampai dari orang tuanya ada sampai orang tuanya mungkin udah nggak ada gitu. Tapi cinta yang ditanam sama orang tuanya, cinta yang dibekali oleh orang tuanya kepada anaknya itu sifatnya akan abadi gitu. Sifatnya akan abadi. Terlepas orang tuanya nanti orang tuanya sudah ada atau sudah nggak ada atau masih ada. Cinta itu selalu dipupuk dan itu akan menjadi bekal yang dia bawa kemana-mana untuk disebarkan ke orang lain bahkan mungkin untuk keturunan selanjutnya gitu. Jadi Tira Cahaya sih sebenarnya overall tentang pesan tersebut gitu. Apakah ini Duduknya di sini nih, menandakan kayak awal baru di kehidupan Barasuara yang mungkin udah mulai berkeluarga dan lain sebagainya? Itu juga bisa sih, maksudnya kayak karena di sini kan ada gue, ada Marco, ada Putih juga yang memang sudah punya anak gitu ya dan ini kan juga sebagai sebuah gambaran yang kita rasain semuanya gitu sebagai orang tua gitu secara general ya. Dan ya mungkin itu bisa menjadi sebuah gambaran juga terhadap ya situasi kita sekarang udah beda lagi nih. Kita bukan yang dulu, bukan di 2015, kita di 2019 dengan apa yang kita udah punya di keluarga masing-masing gitu. Bisa terdeskripsi di lagu itu mungkin. Dan penutup album yang cantik ya itu. Tapi ya, masa dari kalimat barusan sih kalau gue sendiri saya emang setuju banget gitu karena ya itu salah satu kalau bagi gue sendiri itu salah satu lagu yang paling indah gitu di ya selama ini sih maksudnya yang ada di dibikin sama Bara gitu. Ya sih ya mudah-mudahan emang menutup album itu dengan damai gitu yang tadinya mau tidur nggak jadi gara-gara kena masa Mesias pas kena itu jadi terlelap dan bermimpi indah.